Pokok bahasan hari ini adalah metode kualitatif tata letak fasilitas. Nah, ini merupakan metode untuk merancang tata letak fasilitas secara kualitatif. Ada kalanya juga dikenal dengan istilah konvensional yang menggunakan simbol-simbol dan analisanya mengandalkan pendapat dari para ahli atau perancangnya itu sendiri. Nah, metode kualitatif perencanaan fasilitas ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, adalah rencanakan pusat kegiatan atau fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada paralel di sini, ada penilaian terhadap tingkat hubungan, ya, ada penilaian tingkat hubungan antar fasilitas, kemudian di bawahnya dilanjutkan dengan membuat ringkasan atau rangkuman dari worksheet dan diakhiri dengan blok template. Saat bersamaan secara paralel, setelah kita rencanakan pusat kegiatan, kita siapkan kebutuhan luas lantai. Kemudian dari kebutuhan luas lantai itu kita totalkan, yang kita sebut namanya total space requirement sheet. Nah, apa yang dimaksud dengan rencanakan pusat kegiatan atau fasilitas yang dibutuhkan? Maksudnya adalah kita identifikasi fasilitas-fasilitas pabrik kita itu terdiri dari apa-apa saja. Misalnya ada gudang penerimaan, gudang produk jadi, fasilitas produksi, fasilitas perakitan, perkantoran, area parkir, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, itu semuanya diawali dengan menganalisis proses produksi, kemudian menganalisis aktivitas-aktivitas yang non produksi, kemudian aktivitas-aktivitas penunjang lainnya. Nah, dari rangkaian aktivitas itu kita bisa mengidentifikasi fasilitas apa saja yang kita butuhkan di perusahaan kita. Intinya, di dalam sebuah pabrik ada dua bagian besar, yaitu fasilitas produksi dan fasilitas-fasilitas non-produksi, seperti kantor, area parkir, area untuk generator listrik, dan lain-lain. Itu non-produksi. Sementara yang produksi dari gudang, permesinannya, perakitannya, pengecatan, pengepakan, dan lain-lain. Meskipun itu secara klasifikasi juga ada pendukung produksi, layanan produksi, production service, physical support production. Jadi fasilitas-fasilitas fisik untuk support kegiatan produksi seperti generator, itu sebenarnya maintenance, itu juga bagian dari fasilitas produksi sebenarnya, meskipun secara tidak langsung. Nah, intinya ketika kita sudah mengidentifikasi fasilitas apa saja yang akan ada di dalam perusahaan kita ataupun dalam pabrik kita, itulah yang kita maksud sebagai pusat-pusat kegiatan. Lalu inilah yang kita analisis sedemikian rupa menggunakan metode kualitatif. Adapun data yang dibutuhkan, data kuantitatifnya adalah data terkait dengan luas lantai, kebutuhan luas lantai. Sementara data kualitatif yang kita butuhkan
adalah proses produksi maupun aktivitas-aktivitas dari setiap fasilitas. Nah, kemudian ini dirangkai sedemikian rupa seperti tahapan ini. Nah, setelah kita sampai pada blok template, kita sudah sampai kepada area template, gitu ya, maka kita sudah bisa masuk ke tahap membuat activity relationship diagram atau ARD. Kemudian juga kita bisa menyiapkan atau membuat area allocating diagram atau AAD. Nah, ini tahapan-tahapan umum dari metode kualitatif tersebut. Lalu bagaimana cara kita melakukan perencanaan? Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah teknik penilaian. Sebagaimana dijelaskan, metodenya adalah kualitatif, tentu kita bekerja dengan menggunakan cara scoring. Nah, metode ini scoringnya menggunakan huruf. Ada derajat atau levelnya. Level paling tinggi diberi skor A. Kapan itu terjadi? Ketika fasilitas yang kita analisis itu mutlak perlu berdekatan. Diberi skor E, sangat penting berdekatan. Jadi antara A dan E, A ini yang paling tinggi, tidak mungkin dijauhkan. Dia wajib berdekatan, itu A. Ada yang berdekatan tapi tidak harus sangat dekat, itu E. Kemudian berdekatan juga, levelnya lebih rendah lagi, yaitu I. Kemudian kalau kita menganggapnya terserahlah mau didekatkan fasilitas itu atau dijauhkan, tidak ada masalah, itu kita beri skor O. Nah, kemudian ada juga selain kita bicara saling berdekatan, ada juga kita bicara berjauhan. Itu ada dua skornya. Kalau X itu mutlak berjauhan, berarti dua fasilitas tersebut tidak boleh sama sekali berdekatan. Jadi satu di barat, satu di timur. Yang agak sedikit lebih longgar tapi tetap juga berjauhan itu diberi skor U. Nah, ini adalah teknik penilaian yang terdiri dari dua bagian. Yang bagian pertama bicara kedekatan, skor tertinggi A diikuti dengan urutan kedua E dan yang terakhir I. Kemudian berkaitan dengan berjauhan, yang terbesar bobotnya itu adalah X dan berikutnya adalah U. Nah, apabila kita menganggap boleh dekat, boleh dijauhkan, itu kita beri skor U. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa kita tidak boleh memberikan skor itu terlalu banyak A atau terlalu banyak E. Tidak disarankan, meskipun secara aturan main memang tidak ada referensi yang menetapkan berapa banyak A, E, I, meskipun ada beberapa referensi itu bicara persentase. Jadi kalau ada 10 aktivitas yang kita analisis, berarti ada 10 kombinatorial ya. Nah, di situ hanya diizinkan 5% saja yang boleh diberi skor A. Artinya apa? Dari 100 pasangan itu hanya diizinkan 5 saja yang bernilai skor A. Tapi tetap aja ini tidak ada ketetapan. Nah, itu dari sisi teknik skor. Nah, berikutnya, ketika kita memberikan skor, apakah fasilitas itu saling berdekatan atau saling berjauhan, maka kita juga harus punya justifikasi, yang kita sebut namanya alasan tingkat hubungan. Nah, ada 3 komponen alasan tingkat hubungan. Tingkat hubungan yang kita maksud di sini, tingkat hubungan berjauhan atau tingkat hubungan berdekatan. Nah, keduanya itu mau kita jauhkan ataupun mau kita dekatkan, itu ada 3 komponen ya, ada 3 kategori. Pertama, keterkaitan produksi. Yang kedua, keterkaitan pegawai. Yang ketiga, aliran informasi. Nah, alasan-alasan yang berkaitan dengan
harus didekatkan untuk keterkaitan produksi, alasan-alasannya ya, diantaranya kita dekatkan dia karena urutan aliran kerjanya. Kadang kita memberi pertimbangan untuk didekatkan karena mempergunakan peralatan yang sama, sehingga mereka harus berdekatan supaya efisiensi waktu menjadi tinggi. Menggunakan catatan yang sama, ini harus juga, ini bisa menjadi alasan kita dekatkan. Menggunakan ruang kerja yang sama, juga alasan kedekatan yang berkaitan dengan produksi. Kemudian memudahkan pemindahan bahan. Itu contoh-contoh. Saudara bisa kembangkan lebih banyak alasan-alasan yang berkaitan dengan keterkaitan produksi, dan keterkaitan produksi ini cenderung alasan-alasannya itu untuk mendekatkan. Kalau saudara temukan kondisi urutan aliran kerja, maka saudara harus mempertimbangkan nilainya kalau nggak A atau E atau I gitu. Nah, kapan dia diberi nilai A? Ketika alasannya itu cukup banyak. Berapa banyak? Ya, biasanya minimal 3. Itu saudara temukan antara gudang, bahan baku, dengan proses produksi. Ingin saudara analisis, ini harus berdekatankah atau dibiarkan saja? Mau dekat, mau jauh, sama saja. Nah, ketika saudara analisis antara gudang bahan baku dengan fasilitas proses produksi, di situ saudara temukan ada urutan aliran kerja, ya karena proses produksi itu diawali dari gudang bahan baku, kemudian dibawa ke bagian pemrosesan. Kemudian saudara juga perhatikan mempergunakan peralatan yang sama. Ada sama-sama menggunakan forklift misalnya. Sehingga kalau dia saling berdekatan kan lebih efisien. Kemudian menggunakan catatan yang sama, jadi ada dokumen yang digunakan bersama, baik dalam aktivitas di gudang bahan baku maupun di aktivitas proses produksi. Maka 3 keterkaitan itu saudara temukan, maka jangan ragu-ragu untuk memberi skor A. Ketika kita ingin mengetahui apakah gudang bahan baku harus berdekatan dengan proses produksi. Nah, begitu contoh penggunaan alasan tingkat hubungan. Keterkaitan pegawai, nah ini juga berorientasi kepada keterkaitan kedekatan. Contoh-contoh alasannya menggunakan pegawai yang sama, pentingnya berhubungan, derajat hubungan kepegawaian, jalur perjalanan normal, kemudahan pengawasan, melaksanakan pekerjaan serupa, disukai pegawai, kemudian perpindahan pegawai, kebutuhan pribadi. Nah, keterkaitan produksi dengan keterkaitan pegawai ini arahnya kepada kedekatan. Sementara ada juga aliran informasi. Menggunakan catatan yang sama, hubungan kertas kerja, menggunakan alat komunikasi yang sama. Nah, ini juga semangatnya adalah semangat kedekatan. Nah, sementara kalau saudara mau bicara kapan dia dijauhkan, itu semua hal yang berkaitan dengan ancaman, ya, berkaitan dengan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Itu alasan tingkat hubungan kalau kita ingin menjauhkan dia. Jadi sangat sederhana. Sementara kapan fasilitas ini boleh berdampingan, berdekatan, apabila saudara menemukan argumentasi atau justifikasi yang cocok dengan keterkaitan produksi, pegawai maupun informasi. Oke, saya lanjutkan. Kita buat sebuah contoh. Langkah pertama adalah identifikasi pusat-pusat kegiatan. Nah, katakanlah saya sudah mengidentifikasi 8 pusat kegiatan. Pertama, gudang bahan baku, kedua, gudang produk jadi, ketiga, departemen pemotongan, keempat, departemen perlakitan, kelima, kantor, keenam, kantin, ketujuh, pembangkit listrik, dan terakhir, penampung limbah. Nah, dari mana datangnya 8 fasilitas ini? Ya, karena saya sudah analisis proses produksi dari pabrik yang akan dibangun. Kemudian saya sudah dapatkan kegiatan-kegiatan di perusahaan yang pabriknya akan dibangun ini apa-apa saja sedemikian rupa sehingga saya bisa atau mendapatkan 8 fasilitas yang harus di layout, disusun tata letaknya. Gitu. Nah, setelah kita tahu apa saja yang menjadi pusat kegiatan, langkah berikutnya adalah saudara mengidentifikasi untuk pabrik yang akan saudara bangun itu
alasan penilaiannya apa-apa saja ketika dia harus didekatkan atau ketika harus dijauhkan. Kita harus punya terlebih dahulu alasan-alasannya. Nah, katakanlah di contoh ini ada 5 alasan. Pertama, urutan aliran bahan. Nah, ini berarti keterkaitan produksi. Kalau ada kita menemukan alasan urutan aliran bahan, ini merupakan kandidat eh, saling berdekatan. Kemudian kedua, membutuhkan area yang sama. Ini berkaitan dengan kedekatan, intensitas hubungan dokumen dan personalia yang sama. Ini juga kedekatan. 4, 5 adalah kondisi-kondisi di mana kita mempertimbangkan untuk fasilitas ini dijauhkan. Misalnya debu dan bising, ya tentunya tidak diinginkan oleh perkantoran. Sehingga antara fasilitas produksi yang menghasilkan debu dan bising tidak akan ditemukan perkantorannya, karena kantor besarnya tidak ingin dekat dengan pembangkit listrik ya, misalnya karena dia bising dan banyak debunya. Demikian juga bau dan kotor, katakanlah kita ada fasilitas toilet, ini misal ya, sehingga dan ada fasilitas restoran atau kafe, maka kedua fasilitas ini akan punya hubungan saling dijauhkan, mutlak, gitu, karena bau dan kotor. Gitu. Nah itu cara kita merumuskan alasan penilaian. Jadi setelah tahu pusat-pusat kegiatan, berikutnya identifikasi alasan penilaiannya apa-apa saja. Nah, saudara bisa lihat textbook tadi, penjelasan atau contoh yang saya berikan. Nah, di sini ada kode 1, 2, 3, 4, 5 ya, kolom kode. Nah, ini hakikatnya adalah simbol. Jadi nanti di dalam analisis, ketika saudara berargumentasi tentang urutan aliran bahan, maka saudara bisa di dalam catatan saudara cukup menuliskan angka 1 sebagai kode tentang urutan aliran bahan. Selanjutnya, membutuhkan area yang sama, kodenya 2. Selanjutnya kode 3, intensitas hubungan dokumen dan personal yang sama. Keempat, debu bising, dan kelima, bau kotor. Ini langkah kedua setelah pusat kegiatan, kita cari tahu bagaimana cara kita nanti menganalisis harus didekatkankah atau harus dijauhkan. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana cara kita menganalisis didekatkan atau dijauhkan, yaitu Activities Relationship Chart atau ARC, ya, ARC gitu. Nah, cara membuatnya adalah kita kan tadi sudah punya fasilitas ya, ada 8 fasilitas. Nah, ini saudara buat sedemikian rupa seperti ini, gudang bahan baku, gudang produk jadi, dan seterusnya. Nah, pada diagonal ataupun komponen diagonal ini, di situ saudara bisa lihat bahwasannya yang derajat atau skornya itu A ketika departemen pemotongan dianalisis dengan departemen perakitan itu ternyata harus dijauhkan, gitu. Didekatkan karena dia nilai A. Kapan dia bernilai A? Ketika justifikasinya itu sampai 3 alasan, kode 1, alasan kode 2, dan alasan kode 3. Maka ini kita bisa tempatkan antara departemen pemotongan dengan departemen perakitan harus saling berdekatan. Nah, saudara bisa perhatikan di ARC ini lebih banyak yang nilainya 0 atau O. Kenapa? Karena memang si perancang meyakini tidak ada signifikansi mereka harus jauh atau harus dekat. Ya, karena tidak ada aturan yang mengharuskan mereka dijauhkan atau didekatkan. Nah, berbeda dengan kantin, hubungan kantin dengan pembangkit listrik itu U. Jadi kalau U itu kita kan tadi sudah bicarakan debu dan bising, kode 4. Nah, kemudian bagaimana hubungan pembangkit listrik dengan penampung limbah? Nah, misalnya di sini saya memberikan penilaiannya 0 atau O. Nah, tentu bagian penjara juga tidak akan terima begitu saja, khususnya di pembangkit listrik lah katakanlah. Mereka keberatan apabila pembangkit listrik ini
mereka tidak keberatan ya apabila mau dijauhkan atau didekatkan dengan penampung limbah. Demikian. Baik, sebelum saya lanjutkan, 1 menit saya berikan kesempatan apakah ada yang sudah belum paham cara membuat dan membaca ARC ini. Ya, kita teruskan apabila tidak ada pertanyaan. Berikutnya worksheet. Apa itu worksheet? Worksheet itu sebenarnya hanya tabel yang berisi rekapitulasi dari ARC tadi. Di sini kita bisa lihat gudang bahan baku punya tingkat hubungan keterkaitan atau kedekatannya dengan simbol itu pada fasilitas nomor berapa saja. Di sini nomor 3 dan nomor 4. 3 dan 4 berarti gudang bahan baku harus berdekatan dengan skor E ya, departemen pemotongan. Sementara gudang bahan baku dengan perakitan itu juga punya hubungan I gitu ya, pada fasilitas nomor 4 yaitu departemen perakitan. Dan seterusnya. Ini adalah tabel yang intinya merekapitulasi hasil dari ini ARC. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan. Nah, setelah kita ketahui dan kita semacam petakan lah ya, mana yang harus saling berdekatan, berikut dengan skornya A, E, I untuk kedekatan, U dan X untuk saling berjauhan karena tidak diinginkan, U dan X. Baik, kita bisa teruskan. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah membuat blok template. Nah, ini contoh blok template dengan standar James and Apple. Di sini saya perhatikan cara menulis A, menulis U, menulis X sudah ditetapkan. E, U, dan I sudah ditetapkan. Nah, jadi inilah standar penulisannya. Kemudian di dalam kotak itu dituliskan nama fasilitas dan nomornya. Di sini nomor 1 gudang bahan baku. Nah, kemudian O di sini ada isinya 2578. Artinya apa? Gudang bahan baku boleh ya, bertetangga dengan aktivitas atau fasilitas nomor 2, nomor 5, nomor 7, nomor 8. Nah, ini kan sudah kita tuliskan di sini. Ini nomor fasilitas yang nanti digunakan oleh aplikasi untuk menunjukkan seperti ini. Fasilitas gudang bahan baku dengan nomor fasilitas 1 itu sembarang saja, boleh mau dekat mau jauh dengan fasilitas nomor 2, nomor 5, nomor 7, dan nomor 8. Kalau di sini yang E itu menunjukkan bahwa gudang bahan baku itu berdekatan dengan fasilitas nomor 3 dengan scoring E. Kita bisa lihat nomor 3 itu siapa? Nomor 3 itu adalah departemen pemotongan ya, departemen pemotongan. Nah, siapa yang diinginkan adalah gudang bahan baku ingin dekat dengan pemotongan. Nah, kita bisa teruskan. Blok template ini ukurannya ya seperti ini ya, itu bebas saja sih ukuran-ukurannya, itu yang penting ini nanti bisa dibaca karena seperti kita main puzzle. Jadi semua fasilitas itu kita buatkan seperti ini. Jadi semuanya sudah di sini kita sudah siapkan blok template. Setelah blok template disiapkan, maka langkah berikutnya kita mulai nyusun. Kita kan sudah tahu tadi siapa yang harus berdekatan, siapa yang harus berjauhan. Nah, di sini teknik yang digunakan adalah Activity Relationship Diagram, ARD. Oke, nah ARD ini
Nah, ARD ini dibuat berdasarkan hasil analisis di ARC tadi, Activity Relationship Chart. Kemudian direkap di worksheet. Itu hanya untuk membantu kita mempercepat kegiatan perancangan. Nah, di sini karena kita sudah tahu A itu harus berdekatan dengan siapa, saudara bisa lihat yang A itu kedekatan antara fasilitas nomor 4 dengan fasilitas nomor 3. Maka kita carilah mereka, kita tawarkan kesempatan untuk mengikuti magang. Kita berikan kesempatan untuk kita sempatkan untuk dia berdekatan. Kita kasih kesempatan supaya derajat kedekatan pemotongan itu dekat dengan fasilitas nomor 4, skornya A. Maka kita bisa dapatkan di sini Departemen Pemotongan diikuti dengan Departemen Perakitan, ya, karena 3 dan 4 itu harus mutlak berdekatan, ya, sesuai dengan hasil analisis kita. Kemudian seterusnya kita bisa atur sedemikian rupa, ya, sehingga kita bisa temukan ARD dari rancangan ini. Nah, ini adalah ARD. Jadi sekali lagi, bagaimana cara membuatnya? Pilihlah yang pertama sekali fasilitas yang skor A-nya itu banyak. Nah, kebetulan di sini 1. Jadi saudara bisa memulainya dari Departemen Pemotongan dulu, diletakkan seperti main puzzle ini. Kemudian cari yang nilai A-nya itu dengan siapa? Dengan nomor 4. Saudara carilah blok template nomor 4. Pasangkan. Bisa di sebelah kanan, bisa di bawahnya, bisa di atas, bisa di kiri. Yang penting mereka nempel karena mutlak berdekatan. Kemudian dicari lagi, setelah tahu yang A, dicari lagi yang E. Ternyata Departemen Pemotongan ini punya hubungan E dengan fasilitas nomor 1. Maka saudara cari. Nah, di sini kebetulan kita letakkan aja di atas. Kenapa nggak diletakkan di sebelah perakitan? Nah, kalau diletakkan di sebelah perakitan terlalu jauh. Sementara dia derajatnya itu E, ya, mirip-mirip atau dekat dengan A. Karena masih ada space kosong, maka boleh saudara tempatkan gudang bahan baku nomor 1 itu di atas aktivitas nomor 3 Departemen Pemotongan. Begitu. Baik, saya teruskan. Setelah kita tahu ARD, maka saudara bisa identifikasi pola umum aliran bahannya. Di sini pola umum aliran bahannya berbentuk U. Jadi pola umum aliran bahan ini ada garis lurus, ada bentuk U, ada bentuk melingkar, dan kombinasi dari garis lurus dan U. Ada zigzag, macam-macam. Kenapa pola aliran bahan ini begitu penting kita identifikasi? Karena ciri-ciri tata letak pabrik yang baik salah satunya adalah aliran bahannya itu terencana. Nah, dengan kita lihat pola umum aliran bahan yang kita temukan seperti gambar ini menunjukkan layout kita memang sudah baik gitu, karena aliran bahannya terencana. Mana fasilitas yang harus dijauhkan, mana yang harus didekatkan juga sudah kita temukan. Nah, begitu pentingnya ARD ini sebagai langkah awal kita untuk menyusun gambar tata letak yang lebih real sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Berikutnya, sebelum kita lanjutkan, kita membuat area allocating diagram, maka saudara butuh data, yaitu data berapa luas lantai dari setiap fasilitas. Katakanlah di sini kita sudah menemukan ukuran fasilitas itu. Bagaimana proses menentukan ukuran fasilitas ini? Ya, tentunya seperti saudara merancang workstation. Di situ ada luas lantai untuk mesin, luas lantai untuk operator bergerak, luas lantai untuk penumpukan bahan, incoming, bahan yang sudah selesai diproses dan outgoing, ada space untuk penyimpanan tools, space alat material handling di situ, dan seterusnya. Sehingga ketemulah misalnya gudang bahan baku, kenapa ukurannya 16 kali 5? Nah, karena kapasitas gudang bahan baku ini dirancang berdasarkan berapa banyak jenis item yang disimpan di sana, berapa banyak volume
setiap item disimpan di sana. Sehingga saudara butuh berapa meter persegi atau berapa meter kubik luas gudang bahan baku yang dibutuhkan, dan seterusnya untuk semua fasilitas. Sehingga kita tahu berapa luas meter persegi. Nah, itu adalah data. Setelah kita dapat total space requirement sheet seperti ini, mulailah saudara menyiapkan modul. Apa tujuan dari modul ini? Sebenarnya tujuan dari modul ini seperti kita menetapkan skala dari gambar saja. Ya. Karena ini menggunakan metode konvensional, kualitatif, maka kalau kita gunakan modul, nanti kita bisa gunting-gunting karton, kertas gitu ya, sebanyak ukuran modul ini yang nanti akan kita gunakan seperti main puzzle ya untuk menyusun layout. Sementara layout di contoh ini kita tadi sudah temukan pada saat activity relationship diagram atau ERD atau ARD. Nah, ini bicara modul. Jadi artinya gudang bahan baku itu butuh 4 modul. Satu modul itu ukurannya 4 cm x 4 cm. Itu misalnya ya. Apakah selalu 4 cm x 4 cm? Tidak juga. Bisa 3 x 3, bisa 6 x 6, bisa 5 x 5. Intinya adalah ini menggambarkan skala. Berikutnya, dengan banyak modul tadi kita sudah bisa siapkan yang namanya area template. Nah, tadi saudara bisa perhatikan di total space requirement sheet ini, gudang bahan baku itu butuh 5 modul, di mana modul kita ukurannya 4 x 4. Maka saudara bisa lihat di area template ini adalah modul yang kita butuhkan untuk bahan baku. Kenapa dibuat seperti ini? Kenapa tidak dibuat ke bawah saja? Ya ini bebas ya. Ini kita sebut namanya orientasi dari gambar. Ketika tidak ada aturan yang mengatur bagaimana bentuk fisik ya dari gudang, maka saudara bisa buat sesuka hati saudara. Yang penting banyaknya modul itu adalah 5. Hal yang sama kita temukan juga di fasilitas lainnya. Ini adalah modul untuk gudang produk jadi. Ini adalah modul untuk departemen pemotongan. Ini adalah gambar area template, ya, departemen perakitan yang butuh 3 modul. Dan fasilitas lainnya. Nah, ini adalah fasilitas area template untuk semua pusat kegiatan. Berikutnya kita akan bicara area allocating diagram. Karena saudara sudah punya tadi area template modul-modulnya, saudara sudah punya ARD, maka saudara tinggal susun, tidak perlu mikir. Maka seperti ini hasil layout sesuai dengan skala gambar. Kita sudah bisa dapatkan. Nah, gambar area allocating diagram ini tetap konsisten dengan ARD, dan ARD itu konsisten dengan ARC, gitu ya. Maka dari sini kita bisa dapatkan inilah tata letak fasilitas kita dengan bentuk umum aliran bahannya berbentuk U. Saudara bisa cek kembali di ARD saudara antara kantin dengan pengolahan limbah. Apakah mereka wajib berjauhan? Wajib. Nah, saudara bisa lihat dari AAD ini bahwa kantin itu memang sudah jauh dari pengolahan limbah. Nah, demikian juga yang lain. Nah, ini sebenarnya harus diisi kantor, isinya ruangannya apa-apa saja, dibuat lebih detail, gitu ya. Nah, untuk dari sisi keilmuan teknik industri, tugas kita dalam mendesain adalah memastikan susunan atau bahasa lainnya konfigurasi fasilitas itu rapi, dan jika kita analisis aliran bahannya harus mengikuti salah satu tipe aliran bahan yang diyakini sangat efisien, seperti garis lurus, seperti bentuk U, seperti bentuk lingkaran, dan seterusnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan metode kualitatif untuk perencanaan tata letak fasilitas. Sebelum diakhiri, saya
berikan waktu pada saudara untuk menanyakan apa yang saya jelaskan di bagian yang saudara tidak mengerti atau belum mengerti. Silakan. Assalamualaikum Prof. Mau bertanya Prof, di slide yang terakhir itu di gambar. Halo. Oke, ya. Prof, izin bertanya Prof. Ya. Yang di slide terakhir tadi Prof, yang di gambar yang setelah jadi layout yang sudah jadi itu kan bisa nggak jadi pertimbangan kita, departemen perakitannya itu kan sekarang posisinya memanjang. Kalau seandainya kita jadikan naik ke atas sehingga dia lebih pendek, dengan begitu apa boleh jadi pertimbangan Prof? Ya, itu kita sebut bentuknya ini orientasi. Ya, bentuknya ini ada orientasi dari gambar. Nah, dia berbentuk seperti saat ini ataupun mau kita vertikalkan itu bergantung kepada aliran barang yang masuk ke departemen perakitan, karena di dalam departemen perakitan ini kan berisi workstation kan, yang susunannya itu bermacam-macam polanya gitu. Jangan sampai nanti perpindahan dari departemen pemotongan mau masuk ke departemen perakitan justru tidak smooth alirannya. Nah, itu juga yang perlu dipertimbangkan. Maka rinciannya layout ini tidak langsung AAD seperti ini. Jadi AAD ini sebenarnya sketsa ya, penuntun bagi kita seperti apa bentuk umum dari layout pabrik kita. Nah, isi dari departemen pemotongan, departemen perakitan ini harus diisi dulu sih sebenarnya. Workstation yang ada di sana itu kan juga merupakan layout dari mesin-mesin. Baru kita bisa pastikan apakah bentuknya departemen perakitan ini memanjang begini atau kita buat menjadi vertikal. Jadi pertimbangan itu aliran bahan, yang kedua konfigurasi susunan stasiun kerja di dalam departemen tersebut. Iya, baik Prof. Jadi peletakan dia vertikal atau horizontal itu dipengaruhi oleh nanti mesin-mesin atau stasiun kerja kita urutannya seperti apa, sehingga itu nanti yang mempengaruhi dari bentuk kita meletakkan itu ya Prof. Baik Prof, terima kasih. Bisa ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya akan akhiri kuliahnya.